Hai guys, ketemu lagi sama gue Mike. Di hari Senin ini kita masih akan bahas mengenai masalah keuangan karena hari Senin adalah waktunya Monday Money Day. Buat yang belum tahu, channel gue akan ngebahas mengenai masalah keuangan dan juga kesehatan. Ya, jadi yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum pernah komen ya, belum nyalain loncengnya, tolong dilakuin semuanya guys ya. Support channel gue supaya gue juga bisa ngasih konten yang jauh lebih bagus dari ini. So guys, hari ini gue akan ngomongin mengenai masalah investasi. Harusnya gue ngomongin masalah investasi ya, karena ini kita udah nyampe di kuadran yang terakhir ya, di kuadran keempat ya kan, dimana lu harusnya gue harusnya ngomongin mengenai masalah passive income, gimana caranya lu bisa passive income ya. Tapi karena ini kondisinya lagi pandemi dan covid lagi menggila nih ya, di hari ini tanggal 21 Juni ya, ini covid lagi menggila. Lu bisa lihat tiap hari case-nya naik terus dan segala macam. Jadi gua akan ngomongin mengenai satu investasi yang bisa memproteksi seluruh investasi yang lu punya gitu ya. Investasi itu pada dasarnya ada 3 macam, yaitu low risk, medium risk, dan high risk ya. Untuk returnnya ya sesuai dengan namanya juga ya, low risk ya pasti low return, medium ya medium return, high risk ya high return. Tapi ingat, seluruh investasi lu ini juga bisa habis ya. Lu bisa kehilangan seluruh capital lu dalam berinvestasi. Bahkan investasi yang sangat rendah resikonya sekalipun bisa kejadian gitu loh. Karena gue udah pernah kejadian. Gue masukin yang ya boleh dibilang low risk lah ya, low risk, slow dan segala macam. Tapi hasilnya adalah ya gue kehilangan seluruh capital gue. Nah guys, ada satu investasi lagi yang biasanya orang nggak tanggap, dianggap nggak ada, dianggap nggak penting ya. Padahal investasi ini bisa memproteksi lu ya kan, kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ini lagi pandemi guys, lu pasti ngerti gue ngomongin apa, yaitu asuransi ya. Sebenarnya ini nggak pandemi juga, ini sangat-sangat berlaku gitu loh. Tapi karena ini lagi pandemi, gue rasa orang mulai aware sama yang namanya asuransi ya. Biasanya lebih parah ya kan. Sebelum pandemi itu lo kalau ngomongin asuransi itu orang kayak aduh ini apaan sih, penipuan dan segala macam. Gue akan bahas mengenai masalah asuransi itu adalah penipuan di episode berikutnya ya. Tapi hari ini gue akan bahas mengenai masalah lu harus memproteksi capital yang lu punya kalau misalkan shit happen. Shit happening dalam artian bukan lu kehilangan capital lu karena lu berinvestasi gitu ya, tapi shit happen di luar dari kuasa lu gitu loh. Kalau lu berinvestasi, lu tahu nih market trendnya udah balik arah dan segala macam yang mungkin lu akan kehilangan capital, lu bisa stop. Lu bisa stop hari itu juga, lu stop investasi lu stop permainan game lu itu, whatever yang lu investasikan gitu kan. Misal lu saham ya lu langsung cut loss, lu tarik ya kan. Forex lu bisa lu tutup, lu close order, lu tarik juga duitnya. Kripto pun sama ya, whatever it is lah, lu bisa melakukan itu ya kan. Tapi kalau yang ini bener-bener lu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Contoh ini sekarang lagi pandemi, lu bisa lihat covid lagi gila-gilaan di mana-mana ya kan, lagi tinggi-tingginya. Jadi bisa aja gua ternyata positif dan gua nggak tahu, itu juga kemungkinan besar ada kemungkinan gitu loh, bukan yang nggak ada ya kan. Nah, teman-teman tahu nggak biaya perawatan COVID kalau lu mau masuk di rumah sakit swasta? Biayanya cukup tinggi. Ya, gue akan cari source-nya. Gue pernah lihat beberapa kali ada yang ngepost masalah klaim COVID. Itu kisarannya dari 200 sampai 500 juta something gitu. Hanya untuk isolasi mandiri di rumah sakit aja bisa puluhan juta ya kan. Nanti gue cari source-nya, kalau ketemu gue tempel di sini ya. Gue lupa gue lihat di mana, tapi gue pernah lihat kok. Nah anyway, kalau misalkan lu punya 1 miliar, lu investasikan yang low risk lah kita anggap, masukin deposito ya. Deposito baru jalan 3 bulan nih deposito lu nih. Lu investasi 1 miliar, lu deposito 3 bulan, kurang lebih lu punya imbal balik sekitar 12 sampai 15 juta paling banyak ya. Nah, lu kebayang nggak 12 juta ini apakah cukup buat cover
buat isolasi mandiri aja ini nggak cukup, karena isolasi mandiri waktu terakhir gue lihat tuh 20 something juta ya. Isolasi mandiri aja nggak cukup gitu loh. Artinya capital lo akan turun kan, 1 miliar akan turun, nggak nyampe 1 miliar lagi nantinya. Kalau misalkan lu depositoin nggak nyampe 1 miliar, tentunya bunganya beda gitu kan, nggak 4 juta lagi per bulan, akan lebih rendah dari itu, bener gak? Nah tapi bayangin kalau misalkan lu punya depositonya, bukan deposito lah ya, lu hanya bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan senilai 5 juta per bulan misalkan. 5 juta ini gede loh, ini gede banget ya. 5 juta per bulan aja deh kita ngomong, kita nggak usah ngomong lebih kecil, kita ngomong lu bisa menyisihkan duit lu 5 juta per bulan. 5 juta per bulan, kalau misalkan let's say lu ngambil reksadana, gua nggak tahu imbal balik reksadana saat ini gimana ngitungnya ya, gua harus cek ya. Tapi 5 juta per bulan, kita ngomong ya 5 juta per bulan, lu tabung 3 bulan baru 15 juta ya. Taruhlah ada bunga segala macam, anggap misalkan investasi lu sangat-sangat risky dan ternyata berhasil gitu kan, mungkin 15 juta lu ini bisa jadi 100%, jadi 30 juta, I don't know. Tapi kita ngomong gini aja, 30 juta, kalau 30 juta terus shit happen, lu harus keluarin 20 jutaan isolasi mandiri ya, lu masih lucky lah, lu masih beruntung. Kalau misalnya nggak ada, artinya capital lu akan kepotong dong, bener gak? Capital lu akan kepotong. Nah, tapi bayangin lagi ya, kalau misalkan lu bukan hanya isolasi mandiri, lu nggak hanya isolasi mandiri ya, dan anggaplah kalau misalnya isolasi mandiri pun lu punya return itu nggak nyampe 100% gitu loh. Jadi lu mungkin masukin 15 juta, return lu mungkin hanya dapat total 20 juta gitu ya dalam 3 bulan. Lu isolasi mandiri aja udah lebih gitu loh. Berarti lu harus mengeluarkan duit kocek dari kocek pribadi lu. Bener gak? Kalau misalkan kena COVID-nya, bener-bener kena yang cukup parah dan lu butuh rumah sakit dan segala macam ya, yang lu butuh oksigen dan segala macam lah ya. Ini yang kita kondisinya sudah severe, udah cukup parah dan lu butuh perawatan yang cukup intensif ya. Lu bisa nebak kira-kira harganya berapa? Gue pernah lihat itu harganya 400-500 juta ya kan. Tadi kalau misalkan ini lu tahu harganya segitu gitu ya, gimana caranya lu yang punya 5 juta per bulan ini lu ngeluarin 500 juta gitu ya, kalau usah ngomong 5 juta lah, 100 juta aja lah. Kalau lu tadi punya duit 1 miliar, lu keluarin 100 juta untuk perawatan COVID, masih oke. Walaupun lu balik-balik duit lu berkurang 100 juta gitu kan, berkurang 100 juta jadi 900 juta misalkan. Kalau misalkan cukup parah, keluarin 300-400 juta, ya masih oke. 1 miliar lu masih oke. Lu masih punya duit yang cukup lah buat diinvestasikan kembali ketika nantinya ya kan. Tapi kalau misalkan lu kondisinya adalah lu hanya punya 5 juta per bulan, kebayang nggak lu numpukin sisanya itu buat ngebayar perawatan COVID-nya itu dari mana? Kalau misalkan lu punya mobil, lu punya rumah, oke, lu bisa jual. Kalau lu nggak punya, apa yang terjadi ya? Nah ini yang biasanya orang nggak kepikiran gitu loh, karena mikirnya ya gue masih sehat dan segala macem ya, oke gue ngumpet aja di rumah, gue jangan ketemu orang dulu, gue nggak keluar, gue nggak ini ya. Well, one thing it works gitu ya, tapi nggak mungkin lu akan selamanya ada di rumah gitu loh. Lu harus juga suatu hari nanti lu harus juga keluar untuk beli makan dan segala macam. Nggak mungkin lu akan di rumah bertahun-tahun gitu loh sampai pandeminya mereda. Ya mungkin ada juga sih orang yang kayak gitu, gue nggak tahu sih. Tapi most likely gue rasa nggak akan bisa lu hanya ada di rumah selama bertahun-tahun ya. Nah, kalau misalkan lu nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah, apa yang akan lu lakukan ketika lu perlu dirawat? Sudah dibayangin belum? Ya kita ngambil contoh lah, misalkan gua sebut ada satu orang namanya Pak Z gitu ya. Misalnya Pak Z ini dia nggak punya duit 1 miliar tadi, dia punyanya 5 juta per bulan yang bisa disisihin untuk dia berinvestasi ya. Nah ketika shit happen, dia harus keluarin 500 juta untuk bayar perawatan COVID-nya dia. Gak punya mobil, gak punya motor, gak punya rumah,
Menurut lu apa yang dia lakukan? Minjem, bener gak? Kalau misalnya dia minjem, dia harus bayar gak? Harus, ya, harus bayar. Sekarang kalau misalnya dia punya 15 juta tapi biaya perawatannya 500 juta, berarti dia minusnya berapa? Minusnya adalah 485 juta. Dia harus ngebayar 485 juta. Jadi lu kebayang dong, gimana caranya dia yang lagi sakit harus mikirin gimana caranya gua harus bayar 485 juta ketika gua sembuh nanti. Orang lagi sakit malah nambah beban pikiran. Tenang nggak? Nggak tenang sama sekali. Capital lu hilang nggak? Hilang. Ya, capital lu hilang. Yang 15 juta tadi udah pasti gone, bye-bye. Nah, bisa nggak dia 15 juta tadi, dia misalkan anggaplah dia investasikan di reksadana, dia minta sama reksadananya, gue butuh duit nih, gue kan udah investasi lu nih 3 bulan, gue butuh duit nih 500 juta, lu keluarin dong duit buat gue. Bisa nggak? Gue yakin nggak bisa, ya kan? Nggak mungkin si reksadana mau keluarin duit gitu loh. Nah, kecil ataupun besar lu punya capital yang lu investasikan, kalau lu punya yang namanya perlindungan asuransi ini, ya kan, lu tenang. Kenapa? Misalkan lu punya 5 juta misalkan, ya kan, buat di investasikan. Kalau dibagi, misalkan 3 juta diinvest, 2 juta lu beli polis, contoh ya. Ketika shit happen, Pak Z kalau melakukan ini, dia tenang. 3 juta dia nggak hilang, berarti 3 bulan dia punya 9 juta plus imbal baliknya bunga dan segala macamnya, ya kan? Plus lagi ketika shit happen dia nggak masalah, sudah ada yang mengcover dirinya gitu loh. Investasi dia nggak hilang, ya kan? Keluarga dia juga normal-normal aja gitu kan. Nah, kalau misalkan Pak Z ini punya anak dan istri, lu kebayang dong apa yang akan dilakukan sama Pak Z ketika kalau misalkan dia tidak punya proteksi itu. Whatever hasil investasinya dia, kalau misalnya baru 3 bulan, nggak ada rasanya gitu. Bahkan kita ngomong kalau misalnya dia investasikan 1 tahun pun, itu juga nggak berasa. Kalau misalnya lu harus keluarin 400 juta atau 500 juta. Ya kita ngomong 1 tahun deh. 1 tahun lu investasikan 5 juta, 5 juta, 5 juta. 1 tahun baru 60 juta plus bunga lah. Anggaplah bunganya jadi 100 juta lah. Biar gua gampang aja ngitungnya ya. Kalau misalnya pengobatannya 500 juta, lu masih harus keluar 400 juta gitu loh. Jadi tetap aja gitu loh. Ini ada biaya yang sangat besar yang harus lu keluarkan. Nah, kalau misalkan Pak Z itu tadi melakukan yang kita barusan ngomong ya, 5 juta plus 2 juta gitu ya, 3 juta plus 2 juta ya, 3 juta dia investasikan, 2 juta dia beli polis. Shit happen, ya 1 tahun 36 juta plus imbal balik, anggaplah imbal baliknya jadi total dia punya 50 juta di tabungan, masih ada, ya kan, nggak hilang. Lalu dia punya perawatan 500 juta di cover sama asuransinya dia. Aman nggak? Sangat aman. Gitu kan? Nah, kecil ataupun besar, investasi lu, capital lu, nggak masalah. Lu besar pun, lu punya duit 1 miliar pun, lu mau nggak keluarin 500 juta? Hanya untuk perawatan. Dimana kalau misalkan let's say lu spare 2 juta sebulan gitu ya, 2 juta sebulan, 1 tahun hanya sekitar 24 juta. Kalau perlu keluarin 500 juta, lu di cover. Lebih mending mana? Lebih mending di cover atau enggak? Ya. Jadi kenapa hari ini gua bikin video ini, karena ya ipar gua baru kena COVID sih. Jadi makanya gua kepikiran untuk bikin video ini. Dan juga lu bisa lihat lah, COVID itu lagi gila-gilaan. Rumah sakit penuh, rumah sakit gawat darurat juga penuh, ya kan? Wisma Atlet hampir penuh, ya. Lu kebayang dong kalau misalkan shit happen dan kita perlu masuk ke sana gitu kan, gimana caranya gitu. Lu kalau ngandelin BPJS udah pasti nggak bisa gitu loh. Kondisi sekarang nggak bisa lu ngandelin BPJS karena semuanya penuh, mau nggak mau lu harus ke swasta. Tapi kalau ke swasta lu tidak punya proteksi, gimana caranya? Itu yang bikin biayanya besar kalau lu tidak punya proteksi, ya kan? Nah guys, gue akan bahas mengenai masalah
beberapa jenis investasi dalam beberapa video ke depan ya, tapi ya hari ini aja pesan gua. Jadi jangan lupa 3M tetap ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Jangan lupa itu. Ya kan, karena itu lagi penting-pentingnya. Make sure lu tidak melupakannya ya. Oke guys, see you. Take care, stay safe.